Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Uh, Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang akidah dan watak orang-orang Yahudi ya. Adapun sumber tentang akidah ya dan watak orang Yahudi ya, maka kita bisa ambil dari dua hal. Yang pertama yaitu dari kitab-kitab mereka, atau dari pertama pengkabaran Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya. Ya, Allah maksudnya dari Al-Quran ya. Allah kabarkan tentang mereka. Rasul dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita ambil dari kitab suci mereka. Tunggu ini. Ada istri anak. Yang kedua dari kitab suci mereka. Dalam hal ini kitab suci mereka ada dua. Yang pertama adalah Taurat ya, atau Perjanjian Lama. Yang kedua adalah Talmud ya. Talmud adalah syarah dari Taurat ya, syarah dari Taurat. Adapun watak mereka atau akidah mereka yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'anul Karim sangatlah banyak ya. Kita akan bahas tentang akidah mereka dan watak mereka. Contohnya, ya tentunya tidak akan kita bahas seluruhnya ya. Misalnya ya dari Al-Qur'anul Karim, dari Al-Qur'an ya, tentang watak mereka sangat banyak sekali. Misalnya di antaranya mereka merubah Taurat. Merubah Taurat ini dengan berbagai macam model, di antaranya dengan menambah ya, atau mengarang ya. Kemudian di antaranya misalnya mereka menyembunyikan ya, di antaranya juga adalah mereka menafsirkan dengan tafsir sembarangan. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran misalnya, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh celaka orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka mereka atas apa yang mereka tuliskan dan celaka mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah sebutkan sampai celaka 3 kali terhadap pendeta-pendeta Yahudi yang mereka menambah atau mengarang kitab suci kemudian mereka nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kenapa? Karena mereka samanan qalila. Mereka mencari untuk mendapatkan harta, meraih dunia yang sedikit. Disebutkan bahwasanya di antara para pendeta tersebut mereka tunduk kepada para penguasa dari kalangan Yahudi, sehingga ada perkara yang harus mereka halalkan yang seharusnya haram, atau sebaliknya ada yang harus mereka haramkan sementara mereka halalkan. Sehingga mereka akhirnya mengarang ayat-ayat tersendiri, ayat-ayat dalam rangka untuk menyenangkan para penguasa sehingga mereka mendapatkan secercah dunia ya. Demikian juga yalwuna alsinatahum litahsabuhu minal kitab. Di antaranya mereka juga layul lisan. Kata yalwuna alsinatahum, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan mereka mengolah kata, mereka rubah-rubah sehingga disangka itu dari Taurat, ternyata bukan ya. Ya.
yuharrifunal kalima an mawadhihi. Contoh lagi Allah sebutkan tentang mereka, kata Allah yuharrifunal kalima an mawadhihi, yaitu mereka mentahrif dari makna yang sesungguhnya. Ini namanya tafsir takwil atau tafsir sembarangan, tafsir ngawur. Ya, kata Allah yuharrifunal kalima an mawadhihi, mereka mentahrif firman Allah dari tempat yang seharusnya. Jadi kan mereka menafsirkan ya dengan tafsir yang ngawur. Di antaranya mereka sembunyikan, tukhfuna, ya kata Allah sebutkan kalian sembunyikan Alkitab. Di antaranya seperti kisah yang disebutkan dalam hadis ketika di antara mereka ada yang berzina. Di antara berzina, ketika yang berzina di zaman Nabi SAW, ketika yang berzina adalah rakyat rendahan di antara mereka, maka mereka tegakkan hukum rajam. Namun ketika yang berzina adalah pembesar-pembesar mereka, maka mereka menyembunyikan ayat tentang rajam. Sampai akhirnya dihadapkan mereka di hadapan Nabi SAW karena mereka mengatakan, mari kita berhukum kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Muhammad adalah terkenal dengan Nabi yang rahmat. Siapa tahu ada hukum lain selain rajam. Ternyata akhirnya Rasulullah SAW menyuruh mereka menghadirkan Taurat, kemudian mereka baca Taurat. Salah seorang dari mereka menutupkan tangannya di ayat tentang rajam. Mereka loncat sehingga tidak dibaca tentang ayat rajam. Akhirnya di situ hadir Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang dahulunya Yahudi kemudian masuk Islam, berkata, "Ya Rasulullah, suruh dia angkat tangannya." Ketika dia angkat tangannya ternyata ada ayat tentang rajam. Itu mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah yang apa namanya? Bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Ini di antara akidah mereka ya. Merubah Taurat dan menambahnya, dan ada yang mereka sembunyikan. Dan dampak dari ini semua ya akan kita lihat dari versi mereka ya. Baik, ini saya kasih isyarat dari Al-Qur'an. Saya akan sebutkan dampak ya. Dampak dari penyimpangan mereka dari perubahan mereka terhadap Taurat. Terhadap Taurat. Akidah mereka, pertama akidah mereka terhadap Allah. Kemudian yang kedua, akidah mereka terhadap para nabi. Saya bacakan aja, saya sudah rangkum dalam buku saya, Syarah Rinci Rukun Iman. Bagaimana ada akidah mereka tentang Allah yang termaktub dalam Perjanjian Lama. Ini Taurat maksudnya adalah Perjanjian Lama, Perjanjian Lama. Ya. Tapi misalnya mereka mengatakan, ya di antaranya Allah menyesal. Tentunya kita umat Islam tidak mungkin mengatakan Allah menyesal karena penyesalan itu timbul dari ketidaktahuan. Dari ketidaktahuan, karena dari makanya menyesal. Artinya yang terjadi tidak sesuai dengan rencana, maka timbul penyesalan, atau yang terjadi tidak sesuai dengan target, maka timbullah penyesalan. Ini termaktub dalam kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai 12. Ya, di situ Allah menyatakan sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Demikian juga dalam Samuel 1:15 sampai 11 Allah mengatakan aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Demikian juga Samuel 2:24, 14 sampai 16 disebutkan maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Ini contoh bahwasanya Allah menyesal. Yang kedua, di antara akidah mereka misalnya tentang Allah, Allah lupa. Allah lupa. Kalau dalam Al-Qur'an wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak bakalan lupa kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam mereka Allah lupa, ya. Seperti dalam Kejadian 9, kitab Kejadian 9 ayat 12 sampai 15. Kata Allah, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tanpa di awan, maka akan mengingat perjanjianku, ya. Jadi mereka mengatakan Allah meletakkan busur di awan, maksudnya adalah pelangi, ya. Tujuannya apa? Ya. Busurku kutaruh di awan, itu aku letakkan pelangi di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi.
Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, kalau busur itu tampak di awan maksudnya pelangi muncul, maka aku akan mengingat perjanjianku. Jadi fungsi pelangi adalah membuat Allah agar tidak lupa dengan perjanjiannya terhadap bumi. Ya, maka ada kemungkinan Allah lupa. Ya. Fungsinya adalah untuk mengingatkan Allah agar Allah tidak biarkan hujan turun terus-menerus sehingga menjadi banjir bah. Jadi kalau ada turun pelangi, Allah ingat ya janji Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalnya Allah istirahat. Ini contoh. Allah istirahat. Adapun dalam Islam enggak mungkin Allah istirahat. Allah berfirman, ya wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Tidak ada susah bagi Allah untuk mengurusi langit dan bumi. Ya, tidak ada susah bagi Allah mengurusi langit dan bumi. Sementara Dia adalah Maha Tinggi dan Maha Agung. Allah juga berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukannya, dalam penciptaannya, dalam urusannya. Tidak ada capek. Allah juga mengatakan, wa laqad khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan apa yang di antara keduanya Allah ciptakan semua wa ma massana min lughub dan kami tidak ditimpa dengan keletihan, kecapean setelah penciptaan. Adapun dalam perjanjian lama dalam Kejadian 2 1 sampai 3 disebutkan ya Allah beristirahat. Maka diberkatinya hari yang ketujuh itu dan dijadikannya hari yang khusus karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Dalam bahasa Arab juga disebut ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Arab disebut tentang Allah beristirahat. Makanya orang Yahudi mereka mengganggukan hari Sabtu sehingga mereka tidak beraktivitas pada hari Sabtu karena mereka meyakini Tuhan beristirahat sehingga mereka solidaritas dengan Tuhan untuk istirahat. Kemudian di antaranya misalnya 4 Allah bohong. Allah bohong ya. Dalam Kejadian 2 ya tentang kisah Allah dengan Adam alaihissalam ayat 16 sampai 17 Allah memberi perintah kepada manusia itu kepada Adam. Kata Allah, semua pohon di dalam taman ini itu di surga boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan sini. Allah nakut-nakuti Adam. Allah mengatakan jangan kau makan buah tersebut, yaitu buah khuldi maksudnya. Karena kalau kau makan pada hari tersebut, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, maka engkau akan mati. Taib Allah bilang kepada Adam kalau kau makan buah khuldi, kau akan mati. Ternyata Adam makan, Adam tidak mati. Adam tidak mati. Berarti Allah bohongin Adam, cuma nakut-nakutin Adam. Demikian juga dalam Kejadian 3 ayat 3 sampai 4, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Jangan kau makan atau kau raba buah tersebut nanti kau mati. Padahal Adam makan, Adam tidak mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-sekali kamu tidak akan mati. Lihat. Jadi Allah bilang sama Adam jangan kau makan buah nanti kau mati. Ular bilang makan aja kau tidak bakalan mati. Ternyata Adam benarkan ular dan ternyata ular yang benar, Allah yang bohong. Ternyata Adam makan buah, Adam tidak mati. Demikian juga ayat yang kelima, Allah dinasihati Nabi Ibrahim. Saya kadang baca ini saya kayak tidak percaya. Tapi ini termaktub dan ternyata benar. Nanti ada pernyataan dari pendeta-pendeta mereka bahwasanya kadang mereka merumuskan hukum, mereka diskusi sama Allah. Terkadang Allah dinasihati oleh pendeta-pendeta mereka sehingga Allah nurut sama mereka. Ini contoh dalam Kejadian 18 17 sampai 25 ya. Maka terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim ya. Abraham datang mendekati dan berkata, Abraham mendekati. Jadi sebutkan ya intinya ketika Allah akan menghancurkan kaum Nabi Lut ya, maka Allah baiklah kata di sini perhatikan, baiklah aku turun untuk melihat. Aku turun, yaitu Allah mengatakan untuk melihat. Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Ibrahim masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ya. Bayangkan sini, sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Tuhan berkata, Allah, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, yaitu pelaku homoseksual.
Jadi ada laporan kepada Allah. Allah bilang terlalu banyak keluh kesah. Orang mengeluhkan tentang Sodom, kota Sodom, kota Gomora yang melakukan homoseksual dan sungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun, kata Allah aku mau turun, kata Allah untuk melihat apakah benar laporan tersebut. Jadi Allah mengecek dulu. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi Ibrahim alaihissalam tetap menunggu kedatangan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Apakah kau akan melenyapkan orang yang benar, orang soleh dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Jadi Ibrahim nasihati Allah. Kalau ternyata di dalam kota Sodom ada 50 orang soleh bagaimana? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidaklah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalam kota tersebut? Kenapa kau tidak ampuni? Bukankah dalam kota Sodom itu ada 50 orang baik? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Tentu tidak pantas perbuatanmu ya Allah. Nabi Ibrahim nasihatin, membunuh orang benar bersama orang fasik. Tidak pantas bagi engkau membunuh orang-orang soleh dengan orang fasik. Orang soleh, maksudnya ada Lut dan pengikutnya. Membunuh orang benar bersama orang dengan orang fasik. Sehingga orang-orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ibrahim nasihati Allah. Engkau kan Tuhan, masa Tuhan mau binasakan satu kota Sodom? Situ kan ada orang soleh. Masa orang soleh mau disamakan dengan orang tukang maksiat? Masa hakim segenap bumi mau berhukum dengan tidak menghukum dengan adil? Jadi Ibrahim alaihissalam nasihati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita nggak mungkin ini terlalu maksudnya lompat pagar Ibrahim alaihissalam sampai nasihati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi keyakinan mereka tentang ini semua dalam perjanjian lama ya. Contoh lagi yang keenam. Ini semua saya tulis dalam buku saya ya. Syarah Rinci Rukun Iman ya, ada nukilannya semua dan termasuk bisa dibuka dalam Bible ada. Allah tidak tahu. Allah tidak tahu. Seperti dalam kejadian 3 8 sampai 12 ya. Ketika Adam alaihissalam kemudian memakan buah, Adam akhirnya sembunyi. Adam sembunyi. Kemudian apa dalam Bible? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, yaitu Allah memanggil Nabi Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Subhanallah. Di mana engkau? Jadi Allah cari Adam. Adam, engkau di mana? Subhanallah. Allah tidak tahu Adam di mana. Adam lagi sembunyi di belakang pohon. Allah cari-cari. Akhirnya Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam tanaman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Subhanallah. Adam juga tahu Allah bisa tidak tahu. Makanya dia sembunyi. Kata Adam, saya tahu kau datang ke surga, makanya saya sembunyi. Allah bertanya lagi, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari buah pohon tersebut yang aku larang? Bayangkan Allah masih enggak tahu kalau Adam sudah makan buah pohon, ditanya, kenapa benar kau telanjang? Emang kau makan? Jadi Allah tidak tahu. Dan juga dalam tadi disebut juga Allah berjalan dalam surga ya. Allah berada di tiang ya. Ini macam-macam jadi. Saya tulis saja lah. 7 Allah berjalan di surga. Tadi sebagaimana ayatnya ya. Tatkala Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu di waktu hari yang sejuk. Bayangkan Allah berjalan-jalan terdengar bunyi langkah Allah didengar oleh Adam dan Hawa. Kemudian juga Allah berada di dalam tiang. 8 berada di dalam tiang. Ini dalam Keluaran 13, 20, 21. Demikianlah mereka berangkat dari Suqat dan berkemah di Etam dan di tepi gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka. Jadi Tuhan berjalan dalam tiang awan, berjalan menuntun Bani Israel yang keluar dari Mesir untuk meninggalkan Mesir, dituntun oleh Allah dan Allah berjalan di dalam tiang awan. Ini tentunya tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menjadikan Musa sebagai Tuhannya Fir'aun. Ini dalam Keluaran 7 1 sampai 3, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Tidak pantas Nabi Musa diangkat oleh Allah menjadi Allahnya Fir'aun. Yang lebih parah, 9,
Allah kalah bergulat dengan Yakub. Bergulat dengan Nabi Yakub alaihissalam. Kejadian 32 ayat 22 sampai 28 ya. Intinya terjadi pergulatan antara Allah dengan Yakub sampai akhirnya Allah ditahan oleh Yakub ya. Akhirnya Allah tidak bisa, Allah kalah dan ditahan oleh Yakub sampai akhirnya Allah bertanya kepada Nabi Yakub, "Siapa namamu?" Yakub berkata, "Yakub." Lalu kata orang itu, yaitu Allah menjelma jadi orang bergulat dengan melawan Nabi Yakub, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel." Ini sebab namanya Yakub dikatakan Israel. Karena Nabi Yakub mengalahkan Allah dalam pergulatan. Kata Allah, "Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Dan engkau menang. Jadi bergumul melawan Allah dan engkau menang. Subhanallah. Jadi Nabi Yakub mengalahkan Allah dalam pergulatan. Ini terlalu parah ya. Ini contoh, ini akidah mereka tentang Allah dalam perjanjian lama. Adapun akidah mereka terhadap para nabi, contoh misalnya, Nabi Adam menyalahkan Hawa. Nabi Adam menyalahkan Hawa. Dalam Kejadian 3:11 sampai 12 ya. Maka Adam ketika makan buah bersama istrinya Hawa, maka manusia dalam Alkitab disebutkan Adam menjawab. Adam menyalahkan Hawa. Kata Adam, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku maka aku makan." Di sini Adam menyalahkan Hawa dan sekaligus menyalahkan Allah. Karena Adam berkata, "Saya ini salah gara-gara engkau taruh perempuan di sisiku. Dia yang kasih saya buah maka saya makan." Ini versi perjanjian lama seperti itu. Dalam Al-Quran tidak. Kata Allah, "Fa'akala minha." Mereka berdua makan. Ya, mereka berdua makan. Dan iblis langsung menggoda Adam. "Ya Adam, hal adulluka ala tajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Iblis yang langsung menggoda Adam. Dan ketika makan mereka makan berdua, fa'akala minha, mereka berdua makan. Jadi Allah menisbahkan kesalahan kepada Adam dan Hawa sekaligus. Adapun dalam perjanjian lama maka Adam tidak terima, maksudnya Adam protes, Adam bilang, "Ya Allah, saya makan buah ini gara-gara perempuan yang kau taruh di sisiku." Ya, gara-gara dia ini. Ya, di sini tentunya tidak sebagaimana versi Adam versi Al-Qur'an. Ketika mereka berdua makan, mereka pun salah, mereka langsung berdoa, "Rabbana zalamna anfusana." Ya Rabb kami, sungguh kami telah melakukan kezaliman, telah berdosa. "Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Kalau engkau tidak menolong, tidak maafkan kami dan mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Baik, contoh lagi. Yang kedua, Nabi Nuh mabuk. Nabi Nuh mabuk dan auratnya terlihat. Auratnya terlihat. Ya. Apa kata Allah dalam Taurat? Bukan kata Allah, dalam Taurat perjanjian lama, Kejadian 9:20-29. Setelah ia minum anggur, itu Nabi Nuh. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Nabi Nuh mabuk, telanjang. Kemudian tadi kita sudah sebutin nomor 3, Nabi Ibrahim nasihati Allah. Tentu tidak pantas. Contoh lagi misalnya Nabi Lut dibuat mabuk oleh 4. Nabi Lut dibuat mabuk oleh putrinya. Oleh 2 putrinya. Lalu berhubungan intim dengan 2 putrinya. Tentu ini aneh ya. Jadi disebutkan putri pertama bikin bapaknya mabuk, Nabi Lut, kemudian dia datangi bapaknya, digauli oleh bapaknya. Niatnya supaya punya keturunan. Kemudian besoknya gantian adik perempuannya, kemudian bikin mabuk lagi bapaknya, kemudian bergaul dengan bapaknya, akhirnya mengandung dari bapaknya sendiri. Ini menakjubkan. Bagaimana 2 malam berturut-turut
Nabi Lut dibikin teler. Terus bagaimana putri-putri Nabi Lut sedemikian biadab kemudian buat bapak mereka mabuk ya. Subhanallah. Sementara Nabi Lut ketika menasihati kaumnya beliau berkata, haula'i banati hunna atharu lakum. Ini putri-putriku, mereka suci. Lebih baik kalau kalian mau menikah maka menikah dengan putri-putriku. Ya, maka mereka bilang ya, akhirnya yang lebih tua anak perempuan pertama melahirkan anak laki-laki namanya Moab. Adik perempuan yang berzina dengan bapaknya dengan Nabi Lut punya hamil dan punya namanya Amon. Dan dua suku ini dimusuhi oleh Israel, oleh Yahudi. Mereka bikin cerita untuk melaknat dua suku ini. Mereka bilang ini dua anak ini suku Moab dan suku Amon itu hasil zina putri-putri Nabi Lut dengan Nabi Lut alaihissalam. Tapi subhanallah, bagaimana kemudian seperti ini dibaca oleh orang-orang ini termaktub dalam kitab suci bagaimana Nabi Lut dizinai oleh putrinya. Ini kalau timbul kelainan seksual, kemudian seorang suka dengan mahramnya sendiri ya, dalam perjanjian lama juga ada seperti ini. Kemudian contohnya lagi dalam ya, di antaranya yang kelima, Allah murka kepada Musa. Allah murka kepada Musa. Subhanallah, bagaimana Nabi Musa dimurkai oleh Allah ya. Dalam Keluaran 4:14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dalam Al-Quran tidak. Allah begitu sayang kepada Nabi Musa. Wa kana indallahi wajiha. Kata Allah, sesungguhnya Nabi Musa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Di antara bukti ketinggian kedudukan Nabi Musa alaihissalam, dia berdoa, ya Allah angkatlah wa akhi Harun, huwa afsahu minni lisana, fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Kata Allah, kata Nabi Musa, ya Allah jadikanlah kakakku Harun menjadi nabi. Allah angkat Harun menjadi nabi. Bayangkan, Nabi Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah gara-gara permintaan Nabi Musa. Ini dalam perjanjian lama Allah murka kepada Musa. Bahkan Allah menyatakan Musa dan Harun tidak percaya kepada Allah dan tidak menghormati kekudusannya. Ya. Apa kata Allah? Karena kamu tidak percaya kepadaku, wahai Musa, dan tidak menghormati kekudusanku. Ya. Saya bacakan. Tetapi Tuhan, yaitu pada kitab Bilangan 20 ayat 12, saya bacakan. Ini dalam perjanjian lama, Taurat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Perhatikan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bayangkan Allah mengatakan kamu, yaitu Musa dan Harun, tidak percaya kepadaku, tidak beriman kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Ini bagaimana Nabi Musa dan Harun tidak percaya sama Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada kekudusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya lagi di antara akhlak mereka, akidah mereka terhadap para nabi. Yang keenam misalnya, Harun membuat berhala lembu. Nabi Harun alaihissalam membuat berhala lembu, berhala sapi. Subhanallah. Dalam Al-Quran, Harun memarahi mereka, jangan kalian menyembah sapi. Walaqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi innama futintum bih. Wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Allah bela Nabi Harun dalam Al-Quran, dalam surat Toha, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal Harun telah menasihati Bani Israel sebelumnya dengan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah terfitnah dengan berhala sapi tersebut. Ya. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah, bukan sapi. Ikutilah aku dan taatlah kepada perintahku. Itu kata Harun dalam versi Harun dalam Al-Quran. Tapi dalam perjanjian lama, kemudian Tuhan menimpakan wabah atas bangsa itu karena mereka telah membuat anak sapi yang dibuat oleh Harun. Jadi Harun bikin berhala sapi. Ini bagaimana? Kemudian contoh lagi, yang ketujuh, Nabi Daud berzina dengan istri prajuritnya. Nabi Daud berzina. Subhanallah. Gimana akhlak Nabi kacau semua seperti ini. Disebutkan dalam Samuel 2:11 sampai Samuel 2:11 2 sampai 5, maka Nabi Daud ya
Kemudian dia naik di atas sathah, di atas tiba-tiba dia memandang di atas sathah itu ada seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi Nabi Daud lagi bangun tidur lihat ada perempuan mandi dan perempuan tersebut sangat cantik. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Oh ternyata istri prajuritnya. Oh perempuan cantik ternyata istri prajuritnya. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Daud suruh anak punya ambil perempuan tersebut. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Bayangkan Daud berzina. Ini perempuan punya suami. Nabi Daud alaihissalam berzina dengan dia. Waliyadzubillah. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, baru selesai dari haidnya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang-orang beritahu kepada Daud, demikian aku mengandung. Subhanallah, dia berzina dengan istri orang sampai istri tersebut mengandung. Kemudian Nabi Daud suruh anak buahnya tadi supaya maju perang supaya mati di luar. Taib. Di antaranya ke-8 Nabi Sulaiman murtad. Contoh dalam Raja-Raja 1 11 sampai 11 9 sampai 11. Lalu dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan ikuti Allah-Allah lain, itu jangan ikuti Tuhan lain. Akan tapi tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Itu Nabi Sulaiman tidak berpegang kepada perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan buat syirik, dia malah nyembah berbagai yang lain. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, kepada Nabi Sulaiman. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan aku akan memberikannya kepada hambamu. Jadi subhanallah Allah menghancurkan Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman murtad, menyembah berhala-berhala. Contoh lagi 10 atau 9 Nabi Ayub mengeluh melulu, berkeluh kesah. Bisa dibaca dalam surat Ayub 23 1 sampai 5. Nabi Ayub berkeluh kesah. Contohnya, Nabi Ayub mengatakan, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku, tangan Allah menekan aku. Sehingga aku mengadu, semoga aku tahu mendapatkan dia. Aku boleh datang ke tempat dia bersemayam, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankan kepada. Kalau kita baca tentang Nabi Nuh, Nabi Ayub mengeluh kepada Allah, ya Tuhan, kenapa kau bikin aku begini ya Tuhan? Banyak dalam, saya tidak nukil semuanya tapi itu banyak dalam saya pernah baca. Contoh lagi, Nabi Yakub licik dalam merampas kenabian dari kakaknya. Ini yang terakhir mungkin. 10. Liciknya Nabi Ayub. Nabi Yakub. Nabi Yakub. Ini disebutkan dalam perjanjian lama, seharusnya yang menjadi nabi bukan Nabi Yakub tapi Isu, kakaknya Yakub. Tapi Yakub melakukan trik, dia bohongi bapaknya, dia bohongi bapaknya Ishak. Akhirnya dia mengambil kenabian dari bapaknya yang harusnya diberikan kepada kakaknya Isu. Ini semua kalau kita baca tentang Tuhan versi Bani Israel dan Nabi Nabi, subhanallah, ini adalah akidah yang keji kepada Allah dan juga tentang nabi-nabi kita. Kalau kita lihat nabi-nabi yang versi Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, tentunya mereka adalah orang-orang termulia dan mereka adalah suri teladan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina hadallah", mereka itulah orang-orang dapat petunjuk, fabihudahum muqtadih, maka ikutilah wahai Muhammad petunjuk mereka. Bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mengikuti petunjuk nabi-nabi sebelumnya. Nah, kalau kita disuruh ikuti petunjuk seperti ini mengerikan. Nabi Adam nyalahin Hawa, Nabi Ibrahim nasihati Allah, Nabi Nuh mabuk, aduh kacau seperti ini. Nabi Daud berzina, Nabi Sulaiman murtad, apa yang mau diikuti? Nabi Harun bikin patung, repot. Ini contoh bahwasanya akidah mereka ini semua dampak dari mereka menambah Taurat, mereka nambah Taurat. Baik, kita bacakan ya di antara sifat mereka ya. Selain mereka merubah Taurat, ya, mereka diantaranya menyembunyikan kebenaran.
Allah berfirman, "Ya ahlal kitabi, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun." Ya. 3 ayat 71. Kata Allah, "Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun padahal kalian mengetahui." Padahal kalian mengetahui. Di antara akhlak mereka dan akidah mereka misalnya hasad. Mereka hasad. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 2:109 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran." Sungguh banyak ahlul kitab mereka berangan-angan seandainya mereka bisa membuat kalian kembali kufur setelah kalian beriman. Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad. Mereka hasad dengan Islam, maka mereka ingin orang muslim pada kafir kembali. Ya. Kemudian juga di antaranya mereka selalu membuat fitnah. Selalu menyalakan api fitnah. Bikin kekacauan di mana-mana dalam surat Al-Maidah ayat 64. 5 ayat 64. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama auqadu naran lil harbi atfa'ahu Allah wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin." Setiap kali mereka menyalakan api untuk berperang, maka Allah matikan api tersebut. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dia orang Yahudi. Mereka kerusakan entertain dengan film-film, dengan riba, dengan macam-macam. Mereka lakukan semua untuk merusak alam semesta. Ya. Kemudian contohnya, ya, hati mereka membatu. Mereka keras, lebih keras daripada batu. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala, wa fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, karena mereka telah membatalkan janji mereka, maka kami pun laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka keras, ya. Al-Maidah ayat 13. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah 74. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras setelah itu, maka hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Susah. Dapat tidak susah. Hati sudah mengeras seperti batu. Kemudian mereka juga di antara sifat mereka 6, tamak dengan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Surat Al-Baqarah 96. Dan engkau mendapati mereka ahrasan nasi ala hayatin, orang yang paling semangat hidup di dunia. Ya. Yang paling semangat hidup di dunia itu orang Yahudi, paling cinta, ya. Ya waddu law anna alfasanatin. Ayyumar bahwasanya seorang di antara mereka alfasanatin diberi umur 1000 tahun, ya. Mereka ingin hidup lama. Kemudian di antaranya mereka sangat membenci kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahudu wal ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Dalam surat Al-Maidah 82. Allah mengatakan, sungguh kalian akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi, ya. Kemudian di antaranya mereka meremehkan 8, meremehkan selain Yahudi. Dalam surat Ali Imran 75. Jadi kata mereka, dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada urusan kami dengan orang-orang selain Yahudi, selain ahlul kitab. Mau kita zalimi, mau kita ambil hartanya. Ya, Allah berfirman, wa min ahlil kitabi wa minhum man in ta'manhu bidina biqintarin wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Ya.
Dan di antara orang Yahudi ada yang kalau kau titip uang 1 dinar, itu 4/4 gram emas, kau tidak akan bisa mengambil lagi darinya, kecuali kau tongkrongi. Kenapa susah ngambil titipan uang tersebut? Karena mereka berkata kami tidak ada urusan sama selain Yahudi. Selama non Yahudi, mau kami ambil hartanya, mau kami terserah kami. Ini di antara yang Allah sebutkan. Ya. Contoh lagi misalnya dalam Al-Quran, bagaimana misalnya mereka mengejek Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Mereka mengatakan Allah miskin. Mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya, ya. Mereka juga berkata yadullahi maghlulah. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, ya. Jadi mereka sendiri ngomong tentang Allah seenak mereka. Kemudian mereka meyakini misalnya ini dalam surat Al-Imran 181. Ya. Mereka juga membunuh para nabi. Ya. Membunuh para nabi. Ini antara akidah yang paling berbahaya. Kalau mereka datang seorang nabi tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka bunuh. Maka sungguh mengerikan satu kaum yang hobinya membunuh para nabi. Ada nabi yang tidak mereka suka, mereka bunuh. Di antaranya mereka bersepakat dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Sehingga akhirnya Romawi menangkap Nabi Isa, kemudian mereka meyakini bahwasanya inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Kami telah berhasil membunuh Nabi Isa. Kata Allah, ma qatalu ma salabuh. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Tapi mereka kalau ada nabi yang mereka tidak suka, mereka bunuh. Mengerikan. Mereka mengatakan Uzair putra Allah. Uzair putra Allah. Dalam surat Taubah, ya, surat Taubah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah." Mereka berkata Uzair adalah putra Allah. Mereka mensucikan Uzair sampai mereka mengangkat Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu dalam surat Al-Maidah 64, ya. Baik. Contohnya bagaimana mereka kurang ajar kepada Nabi Musa, banyak sekali, ya. Kita tambahin 11. Kurang ajar kepada Nabi Musa. Saya bacakan. Jadi aneh kalau kita baca sejarah Yahudi. Yahudi ini percaya sama Nabi Musa. Mereka kagum sama Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa hebatnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mukjizat Nabi Musa mereka tahu. Bagaimana kuatnya Nabi Musa mereka tahu. Bagaimana bersahajinya Nabi Musa mereka tahu. Tapi mereka sudah tahu Nabi Musa seorang nabi, mereka kurang ajar. Contoh, ya. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah langsung. Ini contoh kurang ajar sama Nabi Musa. Ya, ketika mereka melewati selamat dari Laut Merah, mereka mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Innakum qaumun tajhalun. Mereka tiba-tiba melihat ada orang menyembah sapi, kata mereka, "Ya Musa, tolong bikinkan berhala supaya kami bisa sembah seperti mereka." Bayangkan baru selamat dari Laut Merah yang terbuka, tertutup lagi, mereka sampai begitu selamat. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra. Atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum ayah. Kami selamatkan mereka dari Laut Merah. Kemudian mereka mendatangi melewati suatu kaum yang sedang menyembah berhala. Tiba-tiba mereka berkata, "Ya Musa, jadikanlah kami sembahan seperti mereka punya sembahan." Ajib, menakjubkan. Kurang ajar sama Nabi Musa. Ketika sampai di Baitul Maqdis disuruh perang, kata mereka, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Peranglah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, kami tunggu di sini hasil peperangan kalian. Jadi mereka tidak mau jihad. Mereka tidak mau jihad, ya. Mereka juga ketika dikasih manna dan salwa, ya mereka protes. Kami makan manna salwa terus.
apa namanya? Mereka berkata, ya Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk memberikan kepada kami ya apa namanya? Adas wa adasuha wa basalu wa minta bawang, minta adas, subhanallah. Mana wa salwa, makanan langsung dari surga. Kata mereka bosan. Ganti makanan lain. Kurang ajar. Di antara kurang ajar mereka Nabi Musa, mereka mengatakan Nabi Musa alaihissalam punya penyakit di sekitar kemaluannya. Itu biji Nabi Musa membesar. Makanya Nabi Musa tidak mau mandi sama mereka. Kata mereka Nabi Musa punya kelainan. Subhanallah, mereka mengejek Nabi Musa. Ya Allah berikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Dengan perkataan dulu Nabi Musa punya penyakit di kemaluan. Maka Allah pun membela Nabi Musa. Kemudian antara apa namanya kebiasaan mereka adalah wa aklihimur riba. Mereka makan riba. Mereka makan riba. Kemudian menuduh Maryam berzina. Ya, wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Mereka mengatakan Maryam telah berzina sehingga mereka mengatakan Isa adalah anak zina. Dan mereka bangga telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan lain-lainnya. Kalau kita baca Al-Quran banyak sekali. Kita singgung sedikit tentang keyakinan mereka dalam Talmud. Ini yang lebih berbahaya lagi. Dalam Talmud. Tadi saya katakan bahwasanya mereka punya kitab suci ya selain Taurat. Jadi kitab suci Yahudi, Taurat kata mereka ini wahyu yang dibaca. Kata mereka namanya Talmud. Talmud ini banyak, mungkin 15 jilid kali Talmud. Kalau Taurat cuma sedikit. Talmud kalau lebih sekitar 15 jilid ya. Ada di YouTube, ada apa di Google bisa dilihat. Panjang, coba saya Talmud ya. Intinya banyak 15 jilid ya. Belasan jilid ya. Dan saya punya kawan dia tulis risalah S3 disertasi 3 jilid tentang bagaimana akidah Talmud terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada bukunya di rumah cuma saya belum sempat baca. Talmud ini katanya wahyu ilham. Wahyu dari Allah berupa ilham. Tertulis. Berupa ilham tidak tertulis. Dan mereka lebih mensucikan Talmud daripada Taurat. Ini lebih disucikan daripada Taurat. Baik, kita bacakan misalnya dalam Talmud. Ini versi Arab ya. Saya terjemahkan aja. Sungguhnya ruh-ruh selain Yahudi adalah ruh-ruh syaitan dan mirip dengan ruh-ruh hewan. Ini kata mereka dalam Talmud, ruh-ruh non Yahudi itu ruh-ruh dari syaitan dan mirip dengan ruh-ruh hewan. Dan perbedaan antara derajat manusia dan hewan seperti perbedaan antara Yahudi dengan suku-suku yang lain. Makanya mereka rasisme tingkat luar biasa. Tadi saya lupa di antara akidah mereka mengatakan pasti masuk surga. Wa qala nikhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali Nasrani. Kami pasti masuk surga. Ya, kata mereka kami akan kalau mati pasti masuk surga. Maka Allah bantah dalam beberapa ayat. Jadi mereka menyangka selain mereka hanya sekedar ruh-ruh hewan, ruh syaitan. Kemudian di dalam Talmud diperbolehkan bagi Yahudi dalam hari-hari raya untuk memberi makan kepada anjing. Namun tidak boleh seorang Yahudi memberi makan kepada non-Yahudi, manusia. Tetapi lebih baik dia kasih makan anjing karena anjing lebih afdal daripada non-Yahudi. Bayangkan, mengerikan. Kita bermuamalah dengan orang yang menganggap lebih baik anjing daripada kita. Al-kharijun an dinil yahud. Semua orang yang keluar dari agama Yahudi adalah babi-babi, najis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia mereka orang selain Yahudi, non-Yahudi dalam bentuk manusia supaya sesuai untuk berkhidmat kepada orang Yahudi.
yang dunia diciptakan untuk orang Yahudi. Jadi kata mereka manusia itu sebenarnya seperti babi-babi dan anjing-anjing, bahkan anjing lebih afdal seperti babi-babi, tapi saja dan najis. Hanya saja Allah ciptakan kita ini yang babi-babi dalam bentuk manusia supaya bisa layak berkhidmat melayani orang Yahudi. Karena kalau babi susah disuruh-suruh, kalau manusia bisa. Dalam Talmud juga disebutkan, mencuri dari non-Yahudi tidak dianggap pencurian, tetapi dianggap pengembalian harta Yahudi. Jadi semua harta ini milik Yahudi. Jadi kalau kita ngambil Yahudi ngambil harta siapapun, maka bukan mencuri tapi ngambil kembali karena semua dunia diciptakan untuk Yahudi. Hayatu ghairil Yahudi mulkun lil Yahudi. Kehidupan non-Yahudi adalah milik Yahudi. Semua non-Yahudi itu kehidupannya dipegang oleh orang Yahudi. Kalau hidup mereka saja dipegang oleh orang Yahudi, apalagi harta mereka diambil. Kemudian di antara pernyataan mereka juga, bunuhlah orang soleh dari non-Yahudi. Semua orang soleh dibunuh. Ya. Dan haram bagi seorang Yahudi untuk menyelamatkan seorang dari non-Yahudi dari kebinasaan. Kalau orang mau binasa, jangan diselamatin. Mau tenggelam biarin mati, mau terbakar biarin terbakar. Tidak boleh haram bagi Yahudi untuk mengeluarkan seorang dari lubang. Ada orang terjumus di lubang, jangan dikeluarin, enggak boleh. Bal alaihi an yasuddaha bihajar, tapi yang dilakukan ambil batu tutup itu lubang biar sekalian mati. Bayangkan, ini Yahudi, ngeri. Dan di antara keadilan seorang Yahudi membunuh dengan tangannya seluruh kafir, seluruh non-Yahudi maksudnya. Karena siapa yang membunuh darah seorang kafir maksudnya non-Yahudi, maka dia telah memberi korban kepada Allah dengan korban yang besar. Yahudi tidaklah bersalah jika melakukan pelanggaran terhadap non-Yahudi. Ya, mau berzina, mau zina terserah. Karena setiap akad nikah di sisi non-Yahudi adalah akad nikah yang batil. Dan setiap wanita non-Yahudi dianggap seperti hewan, ya. Maka tidak ada akad di antara hewan-hewan. Ini enggak masalah. Ambil perempuan lain, ambil istri orang enggak ada masalah karena ini hewan-hewan menikah tidak ada nilainya. Zina dengan selain Yahudi, laki-laki maupun perempuan tidak ada hukumannya karena non-Yahudi adalah keturunan hewan-hewan. Tapi ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala agar kita tahu tentang akidah dan watak Yahudi. Makanya kalau mereka menghabisi saudara-saudara kita di Palestina wajar, Nabi aja mereka bunuh. Kita dianggap sebagai hewan-hewan aja yang diciptakan oleh dalam bentuk manusia untuk bisa melayani mereka. Allah taala bisa, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Terima kasih Ustaz Firanda. Untuk yang bertanya mungkin bisa melalui chat. Tapi sementara ini ada satu pertanyaan yang sudah kita terima. Besar dikit lagi. Ya. Kurang besar. Dari Pak Ade Sutia. Mungkin dari chat dulu ya Ustaz ya. Pak Ade mungkin boleh menunggu sebentar ya Pak Ade. Pertanyaannya mungkin siapa ini? Ini pertanyaannya gini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya terkait perang di Gaza saat ini, apakah memang perang ini sudah settingan antara kurang jelas ya. Waduh, sebentar. Televisi lagi. Coba pelan-pelan. Iya. Apakah? Izin bertanya terkait di bawah suara volume. Pelan-pelan coba. Terkait perang di Gaza saat ini, apakah memang perang ini sudah settingan antara Israel dan Hamas sehingga terjadi pemusnahan massal umat Islam Sunni di sana? Barakallahu fikum. Wallahu alam, tentu kita tidak mungkin untuk menduga-duga, harus ada data. Apapun yang terjadi, maka membantu kaum muslimin adalah lebih utama. Apapun yang terjadi, maka kita berdoa agar kaum mujahidin menang, mengalahkan Yahudi. Adapun apa settingan, apakah Hamas ditunggangi oleh Yahudi, wallahu alam kita enggak tahu. Kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu, ini semua butuh data, tentu saya tidak bisa berbicara tanpa ilmu, tapi kita harus membantu kaum muslimin berharap Yahudi hancur. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Pak Ade. Boleh di-unmute ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan aja, insyaallah. Ini yang pertama, Yahudi itu sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi, mereka terpecah menjadi 71 golongan ya.
Ya, Dan yang kita lihat sekarang ini atau dari beberapa penjelasan itu mereka juga terpecah seperti kaum muslimin, ada yang liberal, ya reformis, dan ada yang ortodok begitu Ustaz. ya. Artinya eh, bahwa mohon penjelasannya bahwa mereka ini memang seperti dijelaskan oleh Allah, tasabum jami'a, kita melihat mereka sepertinya bersatu gitu ya, wa Ya. qulubuhum syatta, padahal mereka itu hati mereka Bercerai-berai. bercerai-berai gitu Ustaz. Itu pertama. Yang kedua, kalau Ustaz jelaskan tadi itu kan saya teringat ada penjelasan atau ada nukilan dari asatidah kita yang mengatakan apa eh, apa Yahudi ini dekat juga dengan Syiah dikarenakan dekatnya akidah mereka dengan Syiah begitu. Jadi ada nukilan bahwasanya Syiah nih seolah-olah di depan kita mereka memerangi Israel, tapi ternyata hanya omong-omong saja gitu Ustaz. Eh, Mungkin dua itu aja Ustaz. Mohon Nah, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh. Benar bahwasanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ila 71 firqah, bahwasanya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan mereka banyak berfirqah-firqah, ada firqah Farisiyun, ada firqah Samiriyun, ada beberapa firqah yang firqah-firqah besar di kalangan mereka, belum firqah-firqah kecil-kecilnya. Jadi mereka tercerai-berai. Meskipun mereka secara umum yang menguasai adalah Zionis, dan Zionis yang paling sadis, mungkin mendominasi firqah-firqah kecil. Sehingga Zionis inilah yang memegang pemerintahan dan mereka yang mengambil keputusan dan mereka yang menjalankan protokolat dalam rangka untuk menguasai dunia, ya. Sehingga mereka lah yang berperan. Sehingga firqah-firqah kecil tidak berkutik. Kalaupun ada tentu firqah mereka banyak. Nasara pun demikian, sangat banyak. Tetapi mereka kecil-kecil dan mereka dikuasai oleh Zionis yang memegang kepimpinan yang kemudian untuk menyerang kaum muslim dan yang lainnya. Benar bahwasanya Yahudi dan Syiah ada kemiripan, bahkan di sebuah risalah tertulis risalah magister tesis tentang kemiripan Yahudi dengan kemiripan Yahudi dengan Syiah. Tapi apakah sekarang terjadi perang Syiah sama Yahudi hanyalah sandiwara ataukah beneran? Allah alam bisawab, tapi zahirnya memang lagi perang beneran ya. Entah di balik itu ada agenda apa. Apakah mungkin yang mirip-mirip saling berperang? Bisa saja. Sebagaimana perang saudara antara Katolik dan Protestan ya. Sehingga saya katakan ini semua masih hipotesa dugaan semua. Yang jelas kita lihat mereka sedang berperang. Bisa saja Yahudi bermusuhan sama Syiah, dan Syiah meskipun kalau kita baca risalah tesis bahwasanya agama mereka mirip dengan Yahudi, tapi mereka tidak mengakui bahwasanya mereka dari Yahudi. Mereka tidak mengakui. Sehingga mereka tetap merasa bermusuhan sama Yahudi. Jadi kalau dibilang ini sandiwara memang agak sulit ya, tapi saya no comment lah karena ini perlu data ya. Yang jelas saya katakan tadi, apapun yang terjadi membantu kaum muslimin itu harus. Apapun yang terjadi kita mengatakan semoga Yahudi hancur dan dimenangkan kaum muslimin ya. Adapun detail-detail ini perkara data apa segala tentu saya tidak punya kapasitas berbicara tentang hal tersebut. Allah alam bisawab. Baik, ada pertanyaan lain mungkin terakhir? Mungkin karena tidak ada pertanyaan lain lagi, Ustaz, dan juga Oke. tunjukkan Ya, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara-saudara kita dari kejahatan orang Yahudi, dan semoga Allah menghancurkan mereka secepatnya, dan semoga Baitul Maqdis segera dikembalikan ke tanah kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.